Coba, bandar itu apa? Kita definisin bandar deh sini. Ini gue capek soalnya lihat di market orang-orang yang nggak pernah di dalam capital market. Gue kan dari dalam, ya. Kita punya exchange, kita pedagang kripto juga, kita paham betul. Karena kita harus market making juga di dalam kita punya exchange sendiri. Ayo, bandar itu apa? Selamat siang, Bu Im. Ya, Yes. Saya lebih ingin nanya teknis ke ini sih, cara untuk track wallet gitu. Ya. walletnya. Soalnya kan saya join di Akademi Kripto itu belajar modul-modul. Ya. Nah, itu dari modulnya bahkan saya seneng tuh bisa saya research sendiri bisa dapat call AVAX lebih dulu pada bro kakak. Ya. Nah, saya pengen mempelajari tentang gimana caranya nge-track wallet yang benar. Soalnya sampai sekarang itu saya masih belum tahu will-nya itu di angka berapa ribu dolar untuk masuk atau di kayak misal akumulasinya itu berapa hari mereka, itu gimana cara ngelihatnya? Jadi gue jelasin ke konsep yang banyak orang miskonsepsi ya. Market itu nggak bisa dihitung seperti itu. Semuanya, mau saham, mau kripto nggak bisa dihitung seperti itu. Yes. Bandar tuh bukan sesuatu yang ada, muncul, gue bandar gitu, nggak ada. Market tuh sangat Market ya? dinamis. Market tuh sangat dinamis. Kalian tau nggak, dan tahun lalu Eigenlayer tuh gue yang beli itu. Sebelum Jasin San kita pancing gitu. Buat ngambil. Nggak tahu kan dia dari Alam Sutra di Indonesia. Jadi jawabannya nggak bisa. Kalau gue bisa exactly tahu tuh siapa yang di-track, kapan dia beli untuk naik, ya gue jadi orang paling kaya di dunia. Benar. Nggak ada strateginya untuk melihat orang itu mereka bisa ngapain. Ya kita bisa dapat gambaran lah, kira-kira kalau Ya. volume besar. Tapi kan volume besar bisa campuran, ada dia juga, ada siapa gitu kan. Campuran banget gitu loh. Jadi market tuh sangat kompleks, nggak bisa dibilang. Kita mungkin definisin dulu kali ya. Apa sih bandar itu? Coba, bandar itu apa? Kita definisin bandar dari sini. Ini gue capek soalnya lihat di market orang-orang yang nggak pernah di dalam capital market. Gue kan dari dalam, ya. Kita punya exchange, kita pedagang kripto juga, kita paham betul. Karena kita harus market making juga di dalam kita punya exchange sendiri. Ayo, bandar itu apa? Bukan kendali. Bandar itu ada apa? Gerakin harga market. Ada yang bilang gitu, ya kan? Shopee. Bandar tuh liquidity provider. Pintar nih. Tata pejudi yang paling pintar. Nah, bandar tuh liquidity provider. Artinya apa? Dia match harga lu. Kalau nggak ada bandar, lu nggak bisa beli koin. Ya. Bandar tuh cuma ngisi. Jadi kalau kalian lihat misal firm kayak zaman dulu SBF Alameda Research, dia tuh ngisi kanan kiri. Jane Street tuh ngisi. Dia punya quant itu ngisi. Nah, dia dapat profit dari mana? Dari spreadnya. Dari spread harganya. Kenapa dia bisa ngisi gitu? Karena kita bikin deal. Kalau misalnya exchange, contohnya exchange luar nih, misalnya contoh exchange B gitu. Exchange B ini akan bayar market maker. Cara dia bayar gimana? Lu bisa ngisi bid and offer spread-nya dengan fee gratis. Jadi dikasih VIP 9, dikasih gratis gitu. Itu market maker tuh fungsi aslinya itu. Dan misalnya di Bursa Efek Indonesia, kalian bisa daftar loh jadi liquidity provider. Ini ada pendaftarannya loh. Ya. Bandar tuh bukan sesuatu yang kayak ngumpet di belakang pakai hoodie gitu. Ya. Autis itu orang mikir gitu. Ya, salah total. Bandar tuh cuma liquidity provider. Itu namanya market maker. Gitu. Kalau kalian mau lihat jump trading, Jane Street, itu mereka market maker. Ngisinya apa? Ngisi. Gitu. Mereka itu cuma ngisi. Kalau tidak ada mereka, contoh, tidak ada market maker di saham BCA. Kosong bid and offer-nya. Gue mau beli 20M nggak bisa gue jetek. Ya kan? Kalau BCA lu beli 80M, lu sekali order gini harganya dia bisa naik tuh 1-2 tangga. Karena emang segitu kedalamannya gitu. Tapi kalau lu beli yang lebih kecil lagi saham-sahamnya, ya nggak bisa. Lu nggak bisa jetek begitu. Kripto pun sama. Tapi kripto karena global, banyak sekali yang jadi market maker di semua exchange yang berbeda. Makanya satu exchange harga bisa beda dengan yang lain. Karena kenapa? Market maker-nya berbeda. Itu definisinya, kita definisin dulu bandar. Terus yang di pikiran lu apa misalnya? Oh, bandar masuk bisa naik begitu harganya, ya kan? Terus bandar itu kelihatannya ada support, terus ada resisten, gini bandar mau keluar. Kan gitu kan? Itu jawabannya nggak bisa begitu. Karena orang yang punya duit yang cukup ketika tipis tadi, dia bisa aja jadi itu. Ya, itu cuma pelaku pasar. Yang kedua adalah market partisipan. Ya. Ini siapa? Ini bisa gua, bisa dia. Orang yang kaya, misalnya bro jadi pengusaha, ini jadi besar nih, misalnya, tiba-tiba pengusaha, let's say, Alam Sutra lah gitu grupnya. Punya uang kan nih, punya cash misalnya 100 miliar, mau beli saham yang nggak liquid, terus naik nggak? Naik, apakah dia dihitung bandar? Nah,
Gimana? Definisinya Yes. gimana? Orang yang cuma punya uang banyak itu masuk ke sini itu bisa gerakin harga gitu. Bukan berarti dia mau mancing-mancing retail terus dia naik. Nggak ada konsep seperti itu. Itu konsep yang nggak ada. Iya, karena kan ya itu tadi ya market partisipan ya, ini kan market nih misalkan. Nah, kalau teman-teman pernah main tuh dia game di PC itu Feeding Frenzy itu ya, tahu nggak? Kan ikan Itu kan? benar benar. Nah, Oh iya, betul. atau ada juga ikan yang cuma segini, ada yang ikan segini, nah ada yang paus nih. Nah ini market tuh gini. Ya. Apakah yang paus gede ini bisa mati juga? Bisa, kalau ini ikan jadi satu terus makan ini dia juga bisa mati juga. Betul. Jadi Itu saya bagus gambarannya. percaya bahwa market itu dalam jangka pendek itu random. Ya, jadi ada konsep yang namanya random walk theory. Sama lah seperti misalkan, oke, sejam lagi Aster merah atau hijau gitu, kan sama aja. Gak ada yang ngerti. Kalau tiba-tiba kayak CZ langsung market sell, pasti hancur lah harganya. Atau tiba-tiba kena hack gitu. Terlalu banyak variabel. Betul. Di kripto apalagi. Jadi tadi ya adalah beberapa platform yang dipakai buat tracking ya, wallet, Arkham, Nansen ya, yang lumayan oke. Cuman balik lagi karena kan perilakunya acak segini. Bisa aja itu ada perilaku oke ini ada inflow gede tapi cuman mungkin wallet internal dicek yang cuman pindah. Terus kamu mikir, bullish nih gitu. Terus ya beli. Langsung nggak beli nggak apa-apa. Lalu tiba-tiba leverage long gitu. Kan random. Ya, betul. Nah, jadi dalam jangka pendek itu semua random. Karena saya tahu juga nih ada orang yang ya orang sini lah. Dia punya strategi, wah saya selalu nge-copy trade wallet gitu. Terus tiba-tiba kayak win rate-nya cuma 15%, duitnya habis. Karena ya wallet-nya cuma mindah-mindah terus kamu mikir kok Oh itu ini. Wallet exchange gimana? ya Nanya, alpha terus kayak ya salah tebak itu kan sama aja kayak inilah ya ada kedutan kecil-kecil terus kamu lihat tuh ini ada aktivitas ya. Kadang kayak kalau begitu semua orang ya. Yeah. Karena kan blockchain itu kan sama seperti ini ya, itu kan buku besar ya. Sama seperti ATM ya atau transaksi antar rekening itu bisa dilihat secara seluruh dunia. Ya. Tapi dengan misalkan loh ini ada perpindahan duit ke sini. Berarti ada arti ini gitu. Iya, berarti Padahal exchange cuma pindahin dari wallet A ke wallet B gitu kan. Kan ada kayak transaksi di rekening bank semua bisa kelihatan loh. Ini ada transferan gede nih mau bikin tempat ini misalkan es krim gitu. Terus saya bullish nih sama saham es krim kan nggak begitu kan. Betul. Itu kan random semua. Bisa aja itu duit ownernya yang di Karena kirim ini ke dalam, miskonsepsi ini kita sebutnya mitos ya lebih tepatnya. Benar. Ini mitos Ya enggak lah market sama influencer beberapa ada yang kurang keterbatasan intelektual kan. atau sengaja mungkin. Sengaja. Biasa nggak sengaja sih, biasa beneran nggak nyampe. Nggak biasanya. ngerti Karena gitu ya. zaman gue di saham dulu itu juga dari gue kecil ya. Ada yang kayak ngajarin tentang perbandaran lah. Dia kenal bandar aja nggak pernah, ngobrol aja nggak pernah, tahu bandarnya siapa aja enggak. Portonya di bawah Gitu. 10M gitu. Portonya di bawah 10M, trading dari ruko, itu apa yang lu mau ajarin gitu. Jadi ada yang misalnya bisa bilang, nih misalnya kode ini kalau buat yang nggak ngerti, kalau anak saham pasti ngerti ya. Misalnya YP nih, ya kan. Ini kita ntar dibilang ini retail gitu kan. Terus kalau misal BK, JP Morgan ini bandar gitu kan. Ini ilmu sesat ini, gue juga pakai dua-duanya gitu loh. Ya suka-suka gue kan mau pakai broker apa. Misalnya gue mau pakai broker apa yang suka gue. Kenapa ada broker yang dilabel retail lah, dilabel apa? Sakit jiwa itu. Karena Iya. gue juga bisa pakai dua-duanya, tergantung gue mau telepon yang mana. Sebenarnya sama juga. Sekarang kan kalau Binance, ini ngedam. Iya, Kalau bener. ini walletnya Maxi. Iya benar. Sama. Ya itu mitos lah. Bandar itu yang paling benar definisinya tadi liquidity provider. Mereka ngisi. Ya market maker. Market maker. Kalau nggak ada mereka tuh nggak bisa. Mereka nggak mau ngambilin duit kalian. Mereka itu membantu kalian. Ya. Market winter mute Iya, gitu. market jungkir balik mereka untung juga. Market juga mereka untung. Jadi kalau kalian lihat misalnya SIG, Susquehanna International Group, mereka ngapain? Mereka market making. Citadel tuh ngapain? Ini kerjaannya Citadel. Quant tuh kebanyakan kerjanya ini. Mereka bikin algoritma untuk bisa ngebalance. Kalian kalau tahu, bahkan pasti di saham lokal juga ada algoritmanya. Ada beberapa saham yang kalian hajar nih, misalnya saham batubara kalian hajar. Dia kan masih ada satu lot di situ. Terus ada barangnya. Itu kan nggak mungkin ada orang depan komputer terus kayak, ya tambahin lagi, ya kita isi lagi. Itu algoritma gitu loh. Fungsinya itu teman-teman ya. Jadi jangan stop dengan perbandar-bandaran. Ini bandar mau sini kita ikut. Wah kayak kungfu gitu loh. Ya.